Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian belajar bersama Bu Titis ya. Nama Ibu Titis Nur Hidayati. Kalian dapat memanggil Ibu dengan Bu Titis. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1 hewan di sekitarku, dan pada pembelajaran yang kelima. Pembelajaran yang pertama bahasa Indonesia, tulisan tegak bersambung dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca. Yang kedua PPKN mengenai aturan di sekolah. Mari kita mulai belajar fisika. Gambar apa yang kalian lihat di layar? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar binatang. Apakah kalian mempunyai binatang piaraan di rumah? Binatang apa yang kalian pelihara? Iya, pasti banyak sekali ya. Mari bersama-sama kita membaca puisi mengenai kelinci. Ibu akan bacakan ya, kalian mengikuti. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Sudah selesai kalian membacanya? Nah, kalau sudah selesai, Ibu mempunyai pertanyaan. Apa isi puisi di atas? Iya, benar sekali. Puisi di atas mengisahkan 2 ekor kelinci. Kelinci sangat senang untuk bermain. Saat bermain, mereka melompat-lompat. Salah satu kalimat pada puisi kelinci berbunyi, aku mempunyai 2 kelinci. Kalimat ini ditulis dengan bentuk huruf tegak bersambung. Kemudian menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan menggunakan tanda titik pada akhir kalimat. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama mengenai tulisan tegak bersambung. Bagaimana cara menulis tegak bersambung? Untuk menulis tegak bersambung yaitu dimulai dari baris ketiga. Ini untuk huruf kecil ya anak-anak. Yang kedua, apabila huruf kapital itu menulisnya dengan 2 jenis, yaitu ada yang tingginya 3 baris dan ada yang tingginya 5 baris. Untuk yang tingginya 5 baris contohnya yaitu pada huruf G, J, dan Y. Kemudian untuk huruf kecil tingginya 1 baris seperti yang Ibu contohkan. Aku bisa menulis, ditulis pada baris ketiga. Dan untuk huruf kecil itu ada yang tingginya 1 baris seperti huruf A, huruf U, huruf I, huruf M, huruf N, seperti itu. Kalian dapat melihat pada bahan ajar yang telah Ibu berikan ya. Kemudian untuk caranya menulis huruf kapital dan huruf kecil, coba perhatikan cuplikan video berikut ini. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membuka bahan ajar yang telah Ibu berikan. Di sana ada contoh untuk menulis semua huruf. Sekarang yang kedua, kita akan belajar mengenai penggunaan huruf kapital. Nah, ini adalah contoh huruf lepas dan contoh huruf sambung. Yang di kiri itu adalah contoh dari huruf lepas seperti A kapital dan A kecil. Yang di kanan itu adalah contoh huruf sambung sama juga A kapital A kecil, B kapital B kecil, dan sebagainya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal kalimat, nama orang, dan nama tempat.
Mari kita lihat contohnya. Menuliskan awal kalimat. Ibu membaca buku di taman. I pada ibu ditulis dengan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kemudian contoh yang kedua, roti itu dimakan Beni. Huruf B pada Beni kapital karena merupakan nama orang. Yang ketiga, ayah pergi ke pasar Bantul. Huruf B pada Bantul ditulis secara kapital karena merupakan nama tempat. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai penggunaan tanda baca. Apa itu tanda baca? Benar sekali. Yang pertama adalah titik. Adi pergi ke pasar membeli ikan bersama Dodi. Titik. Titik diletakkan di akhir kalimat ya anak-anak. Yang kedua, tanda tanya, siapa yang memelihara ikan? Tanda tanya. Tanda tanya juga diletakkan di akhir kalimat. Yang ketiga, seru, tutup pintu segera, tanda seru. Tanda seru juga diletakkan pada akhir kalimat. Yang keempat adalah koma. Dinda makan nasi, koma, sayur, koma, dan buah titik. Tanda koma diletakkan di tengah kalimat. Tanda koma berbeda dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru ya. Dan sekarang kita akan menyelesaikan misi yang pertama. Coba kalian buka LKPD seperti yang Ibu tampilkan. Kemudian bacalah puisi mengenai kucingku. Setelah membaca puisi, kira-kira isi dari puisi itu apa ya? Dan kemudian coba kalian tulis ulang puisi kucingku dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan memperhatikan huruf kapital serta tanda bacanya ya. Boleh dituliskan di buku halus atau di buku tulis kalian. Jika sudah selesai, nanti difoto dan dikirimkan ke Classroom kelas 2A atau di WA Bu Titis ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian ingat saat kalian berada di sekolah? Apa kira-kira yang kalian ingat saat kalian berada di sekolah? Apakah menggunakan seragam? Atau belajar bersama guru di dalam kelas? Iya. Nah, saat kalian berada di sekolah, kalian harus menaati tata tertib sekolah. Ini kita akan belajar mengenai aturan di sekolah. Apa saja aturan saat di sekolah? Apakah kalian sudah menaati aturan di sekolah? Iya, semuanya sudah menaati aturan di sekolah karena kalian semua merupakan anak yang tertib. Nah, aturan. Sekarang kita akan belajar mengenai aturan. Aturan disebut juga sebagai tata tertib. Aturan dibuat agar disiplin dan tertib. Aturan dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Dan aturan ini dibuat agar dipatuhi ya anak-anak, bukan untuk dilanggar. Di aturan tertulis, yang pertama menggunakan seragam sekolah dengan rapi. Yang kedua, gerbang sekolah ditutup pukul 7. Jadi anak-anak harus berangkat ke sekolah sebelum pukul 7. Karena kalau lebih dari pukul 7 itu namanya terlambat. Yang ketiga adalah wajib mengikuti upacara bendera. Yang keempat, menggunakan sepatu berwarna hitam. Yang kelima, memotong rambut dengan rapi. Yang keenam, mengikuti pelajaran dengan tertib. Selain aturan tertulis. Contohnya adalah yang pertama, mengerjakan tugas dengan baik, tidak mencontek. Yang kedua, sebelum masuk kelas berbaris dengan rapi. Yang ketiga, melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Yang keempat, melakukan olahraga dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, melakukan pendinginan setelah olahraga. Dan yang keenam, pembelajaran diawali dan diakhiri dengan berdoa. Apakah aturan sudah kalian laksanakan? Nah, sekarang kalian buka LKPD, kita akan menyelesaikan misi yang kedua mengenai menulis aturan di sekolah. Sekarang kalian pernah mematuhi aturan sekolah atau melanggarnya? Coba diingat-ingat. Nanti kalian tuliskan mengenai pengalaman kalian menaati atau melanggar aturan di sekolah ya.
Contohnya adalah Dinda merupakan siswa yang baik. Dinda selalu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Dinda mengumpulkan tugas tepat waktu. Akan tetapi, Dinda pernah satu kali melanggar peraturan karena mengumpulkan tugas terlambat. Dinda dinasihati oleh ibu untuk tidak mengulangi perbuatannya. Nah, ini merupakan contoh pengalaman Dinda mematuhi dan melanggar peraturan sekolah. Nanti kalian ingat-ingat pengalaman kalian saat menaati atau melanggar peraturan di sekolah dan dituliskan di buku halus ya anak-anak, dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan memperhatikan tanda baca. Tetap semangat belajar dari rumah. Nah, misi kita hari ini selesai. Dan mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Mengukur pengetahuan kalian, nanti kalian mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu berikan ya. Kalian pilihlah jawaban yang tepat. Kemudian tuliskan di buku tugas kalian dan nanti difoto untuk dikirimkan ke Bu Titis ya. Pada hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, benar sekali. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai tulisan tegak bersambung dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titik. Tanda baca ada titik, ada koma, ada tanda tanya, dan ada tanda seru. Yang kedua, kita sudah menyelesaikan misi yang pertama. Yang ketiga, kita belajar tentang aturan di sekolah dan menyelesaikan misi yang kedua. Yang kelima, kita menyelesaikan evaluasi dan sekarang misi yang keenam kita adalah selesai. Nah, marilah. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah. Untuk bahan ajar, media pembelajaran dan LKPD yang lengkap dapat diunggah di classroom kalian ya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah senang atau membosankan? Ya, terima kasih anak-anak sudah mau belajar bersama Bu Titis untuk hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membimbing kalian ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.